Hai semuanya, selamat datang kembali di channel aku ya. Nah, di video kali ini aku lagi mau bikin roti cukupan Yudane. Dan ini aku bikin biangnya dulu. Dan ini bahan-bahan biangnya ada tepung terigu protein tinggi sebanyak 236 gram. Dan juga ada air panas. Ini harus menggunakan air panas ya teman-teman, jangan air dingin karena lebih bagus pakai air panas. Air panas sebanyak 170 gram. Jadi ini adonannya dicampur rata sampai tidak ada lagi tepung-tepung yang kering. Jadi semuanya harus tercampur rata. Oh ya teman-teman, ini aku bikin resepnya ini double ya. Jadi nanti aku catat di description box itu resepnya hanya satu resep aja. Jadi kalau kalian pengen bikin kayak aku ini jadi double adonannya, nggak apa-apa, nggak masalah, sesuai dengan kebutuhan kalian. Ini karena aku pengennya hasil rotinya agak banyak ya, jadi aku bikinnya double dari resep yang ada di description box. Jadi kembali lagi, suka-suka kalian mau bikin satu resep atau mau bikin double kayak aku, terserah. Karena ini kita di rumah doyan makan roti ya, jadi aku pengen bikinnya sekalian agak banyak gitu. Jadi ini adonannya sudah siap. Jadi ini langsung dimasukkan ke kulkas. Adonannya ini kayak gini ya, teksturnya lengket-lengket gitu, lembut. Dan ini aku bikinnya pada malam hari pukul 21.46 atau setengah 10 malam. Di ini aku sengaja catat ya teman-teman supaya aku bisa tahu kapan aku bikinnya. Tapi kalau kalian nggak mau catat juga nggak masalah. Ini hanya suka-suka aku aja gitu. Jadi ini langsung masukin ke chiller atau ke kulkas. Dan ini sudah keesokan harinya, dan sekarang pukul 12.43 atau setengah 1 siang. Dan aku sudah keluarin adonannya. Dan ini bahan-bahan utama dari roti, ada tepung terigu, ada gula pasir, ada mentega, ada susu. Ini susu sama whipping cream. Dan juga ada 1 bungkus susu Denkau. Ada ragi instan sama garam. Dan ini adonan biang yang aku bikin tadi malam. Ini adonannya udah benar-benar kalis ya, walaupun hanya dicampur rata pakai spatula, tapi karena glutennya sudah terbentuk, ini walaupun tanpa diolenin dia sudah benar-benar kalis karena udah kelihatan dari teksturnya. Walaupun ditarik-tarik dia nggak bakalan sobek karena ini sudah without pain ya teman-teman. Jadi ini aku langsung campur bahan-bahannya. Ada susu sama whipping cream. Ini susu sama whipping creamnya tadi aku nimbangnya udah nggak sempat video ini ya. Jadi nanti kalian baca aja di description box takaran-takarannya. Jadi ini adonan biangnya ini karena udah kalis ya, jadi kalau sekalian dimasukin agak susah. Jadi aku sobek-sobek kayak gini supaya sebentar pada saat di mixer gampang untuk kecampurnya. Tapi kalau kalian nggak pakai mixer dan hanya pakai tangan, langsung diolenin aja gitu, nggak masalah. Dicampur semuanya sekalian dengan tepungnya. Kalau kalian pakai tangan langsung dengan campur dengan tepung, nggak usah pakai pisah-pisahin kayak gini. Ini karena aku pakai mesin, jadi aku harus pisahin kayak gini supaya bentar adonannya ini lebih tercampur rata. Nah ini adonan biangnya sudah lembut ya, udah lebih lembut lagi, dan sudah menyatu dengan bahan-bahan liquid tadi, susu sama whipping cream. Jadi sekarang susu bubuk sama tepung terigu semuanya masuk dan di mixer lagi atau diolenin sampai dengan setengah kalis. Jadi ini adonannya sudah setengah kalis. Sekarang aku masukin mentega sama garam. Dan ini kelihatan ya adonannya agak lembut, tapi nggak apa-apa, ini pada saat nanti sebentar udah ke mix sama garam dan juga mentega, nanti ini adonannya akan menjadi padat gitu. Jadi pada saat adonannya lembut kayak gini nggak usah panik. Jadi ini nggak apa-apa, nanti pada saat udah kecampur sama mentega sama garamnya bentar, langsung adonannya jadi padat. Dan ini mixer lagi atau ulenin sampai dengan benar-benar kalis elastis ya. Oke, jadi ini adonannya sudah selesai di mixer. Ini dari
bentuknya atau penampilannya juga udah mulus banget ya. Ini udah kalis elastis, jadi udah siap adonannya untuk masuk ke tahap proofing. Jadi pada saat kita mixer atau ulenin adonan roti ini harus benar-benar kalis ya teman-teman, supaya nanti hasil rotinya itu nggak keras tapi lembut. Kenapa hasil rotinya keras? Karena kalian ulenin rotinya ini nggak sampai kalis. Nah kalau pada saat lihat adonannya kalis itu harus kayak gini, Windows Pen kayak gini, ditarik-tarik dia nggak bakalan sobek, walaupun setipis itu pun dia tetap nggak bakalan sobek. Nah ini nanti hasil rotinya ini lembut, nggak keras. Oke, jadi ini adonannya masuk ke tahap proofing. Nah di sini aku pada saat proofing adonannya ini butuh waktunya ini sampai dia mengembang 2 kali lipat, sekitaran 2,5 jam, karena pada saat bikin roti ini cuaca di luar lagi mendung, nggak terlalu panas ya, jadi di dapur juga agak lembab gitu, nggak panas udaranya, jadi pada saat di proofing ini lama banget untuk ngembang rotinya. Jadi kalau pada saat kita proofing adonan terus suhu ruangan atau di dapur kita masing-masing ini agak panas, adonannya ini lebih cepat mengembang. Tapi kalau kayak sekarang ini lagi gak terlalu panas ya, jadi adonannya kira-kira tadi sekitaran 2 jam lebih baru mengembang 2 kali lipat. Lumayan lama sih. Oke, jadi ini adonannya aku bagi 2, dan sebagiannya ini aku bikin roti tawar, sebagiannya juga aku bikin roti babka. Dan roti babka ini aku campur coklat sama kacang. Sedangkan yang roti tawar ini karena tempat aku atau tempat roti tawarnya ini nggak terlalu tinggi, jadi masing-masing adonan ini aku timbang 200 gram. Jadi kembali lagi ke kreasi masing-masing ya teman-teman. Kalian mau pengen bikin roti sobek atau isian coklat keju atau isian flan, atau kalian mau kreasi pengen pakai topping sosis dan macam-macam, terserah kalian. Jadi kembali lagi dengan kreasi kalian masing-masing di rumah. Mau bikin yang roti lucu-lucu pun terserah kalian. Nah ini adonannya sudah selesai aku bulat-bulatin, dan sekarang aku lagi mau proofing lagi untuk yang kedua kalinya selama 40 menit. Tapi kalau kalian nggak mau ribet-ribet lagi untuk proofing yang kedua kalinya, nggak perlu proofing, jadi langsung aja dibentuk, dicetak sesuai dengan keinginan kalian, dan langsung proofing untuk terakhir kali sebelum masuk ke oven. Oke, jadi ini adonan yang tadi aku sudah selesai proofing selama 40 menit, dan aku langsung pipihin dan bentuk kayak gini sebelum masuk ke loyang roti tawar, supaya bentar roti tawarnya agak lebih rapi ya. Jadi aku bikinnya kayak gini. Oke, dan untuk roti babkanya ini dipipihin kayak gini ya, sama dengan kita bikin roti cinnamon roll. Jadi dipipihin kayak gini, tapi jangan terlalu tipis, jangan terlalu tebal juga. Jadi ini sudah ada campuran kacang di coklat ini. Jadi aku langsung olesin ke permukaan adonannya ini sampai dengan rata. Nah ini olesan coklat sama kacangnya ini sudah rata di permukaan adonan. Jadi sekarang aku tambahin lagi kacang untuk taburannya, karena aku kan suka banget sama kacangnya, jadi lebih pengen aja tambahin kacangnya supaya lebih banyak kacang gitu. Dan ini isiannya ini kalian bisa sesuai dengan kalian pengen apa ya. Kalau kalian pengen flan atau kalian pengen
keju, atau kalian pengen coklat putih tambah dengan bubuk stroberi atau bubuk maca dan sebagainya, kalian bisa ganti, nggak harus coklat ya, tapi sesuai dengan selera masing-masing lagi. Kalau kalian mau kreasi yang bentuk apa, terserah kalian. Oke, jadi sekarang ini aku langsung bisa pakai pisau untuk motong adonan bagian tengahnya ini, tapi ujungnya ini jangan sampai putus ya. Oke, jadi adonannya ini langsung dilingkarin kayak gini atau dikepang sampai dengan di ujung bawah. Dan ini aku karena pakai loyang yang bulat, jadi aku langsung lingkarin ya, langsung bulatin gini. Ini tapi pada saat kalau kalian pakai loyang roti tawar yang tinggi, nggak perlu bulatin kayak gini, kayak memanjang tadi gitu, langsung masukin aja ke loyang roti tawar yang segi 4 itu. Ini karena aku pakai yang bulat, jadi aku harus bulatin. Jadi ini aku langsung angkat dan masukin ke loyang pie. Kenapa aku pakai loyang pie? Karena di rumah hanya ada ini ya, yang loyang bulat hanya ada loyang pie, jadi aku pergunakan ini aja, apa aja yang ada di rumah, nggak perlu harus beli dulu cetakan ini cetakan itu, nggak perlu ya teman-teman. Jadi pakai aja apa yang ada di rumah gitu. Oke, jadi finishingnya aku taburin lagi kacang sedikit aja dan langsung aku proofing sampai dengan mengembang 2 kali lipat, baru masuk oven. Roti sebelum mengembang jangan dulu dimasuk oven ya teman-teman, nanti hasilnya ini akan keras atau bantet ya. Jadi tunggu dia sampai di proofing dulu sesuai dengan suhu ruang yang ada di rumah kalian masing-masing. Kalau sudah mengembang 2 kali lipat langsung dimasuk ke oven. Nah, tawarnya sudah mengembang 2 kali lipat ya. Jadi ini aku langsung olesin susu cair dulu sebelum masuk ke oven. Sedangkan roti babkanya ini jangan dulu masuk oven karena belum terlalu mengembang. Ini masih butuh di proofing lagi. Jadi ini roti babkanya sebelum di oven wajib ya untuk diolesin pakai susu cair supaya bentar hasil rotinya ini nggak kering. Jadi kalian juga di rumah kalau bikin roti wajib banget untuk olesin susu cair ke adonan roti kalian supaya rotinya ini nggak kering. Dan ini roti tawarnya sudah matang, jadi langsung diolesin pakai margarin atasnya supaya lebih mengkilap dan lebih enak ya, karena kalau olesin pakai margarin kan margarin agak asin ya, jadi lebih enak gitu daripada olesin pakai butter. Dan ini roti tawarnya kalau kalian pakai loyang yang tingginya 11 cm atau 13 cm ini lebih bagus ya dan lebih cantik karena tinggi kayak yang dijual di supermarket atau di toko roti atau di mall gitu. Dan ini roti babkanya sementara di oven, dan ini roti babkanya ini gak terlalu tinggi ya teman-teman karena loyang pie ini kan agak lebar. Jadi hasil roti babkanya ini bukan tinggi ke atas tapi dia lebih melebar ke samping gitu daripada tinggi. Oke, jadi ini rotinya sudah selesai di oven, udah matang, roti tawarnya juga udah matang, roti babkanya juga sudah matang. Jadi ini hasil rotinya ini lembut banget dan enak. Dan ini nanti roti tawarnya aku potong-potong dan aku masukin ke tempat atau ke tupperware yang kedap udara. Oke, jadi ini hasilnya, ini roti tawarnya ini lembut banget. Pada saat kita sobek ini rotinya lembut banget. Kenapa sih rotinya bisa lembut? Nah, karena cara pengadukannya pada saat kita ngaduk pakai atau ulenin pakai tangan atau pakai mixer itu adonannya harus benar-benar sudah kalis elastis atau window span gitu. Aku sering tunjukkan ke kalian cara lihat adonan kalau sudah kalis elastis tuh kayak gimana, kalau adonan sudah window span itu kayak gimana. Dan kalian bisa lihat di video-video aku sebelumnya, resep roti sebelumnya aku tunjukin di situ, dan di awal-awal video ini juga aku tunjukin ke kalian cara lihat adonan yang sudah kalis elastis dan window span gitu.
Dan yang kedua adalah kalian harus perhatikan cara proofing rotinya. Pada saat di proofing pertama itu harus benar-benar ngembang 2 kali lipat baru dibentuk adonannya. Dan pada saat adonannya sudah dibentuk, kalian harus proofing lagi sampai dengan adonannya ini mengembang 2 kali lipat baru kalian bisa masuk ke oven. Jangan adonannya ini overproofing atau belum benar-benar terproofing kalian sudah masuk oven, nanti hasil rotinya ini bakalan keras ya teman-teman. Dan yang ketiga adalah ragi ya. Ragi yang kalian pakai kalian harus perhatikan lagi masih aktif atau tidak aktif. Nah, kalau kalian cara melihat ragi ini masih aktif atau tidak aktif, dengan caranya kalian harus tes di air hangat. Kalau raginya berbuih itu berarti tandanya raginya aktif gitu. Jadi 3 tips itu ya teman-teman untuk berhasil bikin rotinya, bikin roti yang sempurna, bikin roti yang lembut dan enak. Dan ini roti babkanya juga ini lembut banget, walaupun dia nggak tinggi ke atas ya, tapi dia melebar, tapi ini lembut banget. Oke teman-teman, sekian video dari aku. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya. Untuk teman-teman semua yang belum subscribe, tolong di subscribe dan dukung terus channel aku ini, dan nyalain tombol lonceng supaya pada saat aku mengupload video berikutnya kalian bisa dapat pemberitahuan. Oke, terima kasih untuk semuanya yang selalu setia dan selalu support channel aku. Terima kasih banyak, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian ya. Oke, sekian video aku. Terima kasih banyak sekali lagi. Sampai jumpa lagi di resep masakan atau resep kue atau cake dan lain-lainnya. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi ya. Bye bye.